Halo, selamat datang di channel Materialian. Supaya ilmu material tidak jadi alien. Halo, hari ini sangat spesial ya. Saya ditemani salah satu dosen di Teknik Material ITB, ahli negosiasi, ahli di bidang industri ya. Jadi full smile, pokoknya tuh selalu tertawa apapun yang terjadi, selalu tersenyum dan sangat menginspirasi, yaitu Insinyur Slameto Wiryolukito, PhD. Halo Pak. Halo, apa kabar Umar? Ya, Ketemu sehat, lagi. senang sekali nih Pak Terima udah kasih. mau datang nih di channel Materialian ya, untuk berbagi ini nanti sama yang mendengarkan kita, sehingga nanti mereka melihat ilmu material itu menjadi lebih oke banget gitu Pak ya. Dan coba lihat ya, ini Pak Slameto prepare banget ya untuk yang nonton ya. Ini udah kita kontak terus tiba-tiba sudah bawa barang-barang yang luar biasa ini. Nah, ini apa? Nanti kita akan gali terus bersama Pak Slameto. Dan tapi awalnya ya kita kenalan dulu kali ya Pak ya. Ya. Mungkin kenalan dulu Pak, mungkin sekolahnya dulu di mana, kemudian ngajar apa, dan nanti kita akan menggali lebih jauh tentang keahlian Bapak nih. Baik, terima kasih Umar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Umar dan semua audiens. Ya, selamat sore, salam sehat ya. Kita pada kondisi seperti ini. Baik, jadi saya itu lulusan SMA 3 Surakarta atau Solo. Itu saya lulus tahun 75. Waduh, 75. Iya, mungkin luar biasa. Belum lahir juga Umar ya? Belum Pak. Oke, saya lulus 75, langsung 76. Nah, waktu masuk S1, saya itu sudah sekolah di IPB. Institut Pertanian Bogor, bersama dengan Pak Dr. Priyadi Setio Darmanto dengan satu kawan lagi. Jadi ceritanya begini, waktu kami lulus SMA, kita boyong desa, di Bandung 12 orang, di rumah kawan, belajar di situ. Nah, saat itu ada pengumuman dari IPB. Ada pengumuman bahwa ada penerimaan PMDK pertama kali di Indonesia. Aku daftar lah karena merasa cukup ya, karena persyaratan 10 besar, bla bla bla, daftar lah. Nah, habis itu saya testing ITB. Wah, tesnya keringetan. Zaman dulu kan masing-masing ya, ITB tes sendiri, UGM, UI semua tes sendiri. Paling susah tes ITB. Makanya kalau yang lulus dari ITB biasanya lolos di tempat lain. Lolos di tempat lain, betul. Saya daftar ITB sama UGM. In meanwhile, saya daftar IPB itu. Saya nggak tahu mau diterima atau tidak. Begitu testing ITB udah keringetan. Wah, udah nggak ada harapan ITB ini. IPB diterima. Saya sekolah di IPB. Di 1 bulan. Apa, Pak? Belum, waktu itu matrikulasi, TPP lah. Saya dengan Pak Prihadi, dosen teknik mesin ITB, sama satu lagi kawan dari Frisnadi itu masuk di arsitek. Tiga-tiganya diterima di sana, kuliah hampir 1 bulan, kuliahnya matematik, dibimbing oleh asistennya Pak Andi Hakim Nasution. Jagoan lah. Singkat kata, begitu ITB diterima, hijrah semua. Saya, Prihadi, Frisnadi 1 kamar di Bogornya, pindah semua. Tiga-tiganya benar-benar soulmate banget yang bertiga lah ya. Dan saya nggak sempat testing di UGM. Karena itu. Oke lah, singkat kata saya masuk ITB, masuk jurusan teknik mesin. Lulus tahun 82. Nah, saat itu kita lulus agak lama karena memang chaos politik kan. Kita hampir 1 tahun nggak kuliah. Karena kampus diduduki oleh tentara. Pertama oleh Kodam Siliwangi. Siliwangi merasa nggak ini, ditarik, ganti Kostrad. Nah itu udah 1 tahun hampir nggak sekolah aja. Keluyuran aja nggak kerja. Oke, singkat kata lulus itu. Nah kemudian, saya ya biasa kalau lulus kan kita daftar ya. Syutingnya waktu itu memang pengennya aiming high. Dunia minyak dan gas, karena gajinya paling tinggi. Gajinya paling, saya daftar lah, udah testing macam-macam, daftar Caltex, CPI dulu Caltex, Pacific Indonesia. Daftar lah. Testing di sini, masuk. Testing di Jakarta, masuk. Akhirnya masuk langsung ke Caltex sana. Udah diwawancara di sana, udah ditunjukin, kamu nanti duduknya di situ, jadi drilling engineer, which is aku nggak tahu waktu itu. Gajinya 1,2 juta. Zaman dulu. Tahun 82, 1,2 juta. Cantik. Udah, pulang. Satu hal, gigi saya rusak. Dokternya bilang,
you mau perbaiki gigi di sini atau di Bandung? Ya kalau ditawari Bandung, Bandung lah. Bandung. Pas di sini saya pas wisuda dicegat Pak Marjono almarhum. Selamat toh, kamu secepatnya ngadep Pak Tata dan Pak Harsono. Buat apa Pak? Kamu adab. Kan gitu ya Pak Harsono. Ngadep aja. Baik. Besoknya saya ngadep Pak Tata, Pak Harsono. Ditawari, Dek, udah punya komitmen di perusahaan belum? Saya bilang 90% sudah Pak. Tapi belum 100%. Nah, ditawari, pokoknya kamu kalau mau bisa jadi staf dosen muda, bla bla bla. Iming-imingnya waktu itu sekolah ke luar negeri. Nah itu kan. Saat itu prestigious banget. Udahlah. Kebetulan sekali pacar saya serius orang Bandung. Ah ditanya kan, saya nanya, aku mau kerja di Caltex, gajinya sekian, tapi di Caltex, atau kamu mau jadi dosen, gajinya 90.000. Waduh, dari 9.000 ke 1,2 juta. Gitu, tapi karena dia orang Bandung, ya udah. Akhirnya, udah Bandung aja. Ya sudah saya putuskan masuk. Udah, jadilah staf dosen di sini ya. Dari situ saya, terus sekolah S2, ini ada cerita lagi. Dulu teknik mesin ITB itu kan membina S2 bagi para dosen-dosen muda di seluruh Universitas Indonesia, as much as they can ya. Nah tapi dosen muda ITB itu nggak ada yang masuk S2, cilaka kan. Waktu itu Profesor Samudro sebagai leader utama dari teknik mesin disentil lah sama Dikti. Gimana sih ITB? Melihat S2 orang ini kok nggak ada dosen mudanya. Singkat kata saat itu semua dosen muda harus masuk S2. Saya, Pak Priyadi, Pak Pulung, Pak Natal, Pak Usaini, Pak Adi, semua lah masuk S2 semua. Tapi saat itu masing-masing juga pengennya langsung luar negeri, cari beasiswa masing-masing. Jadi yang satu ya ada channel luar negeri ambil, S2 jalan dapat beasiswa 90.000 per bulan. Lumayan 90.000 per bulan. Itu nyicil rumah saya 80.000. Sisa 10.000 untuk hidup. Ya singkat kata, udah sekolah. Nah kawan-kawan yang sudah ngambil ke luar negeri itu langsung dapat beasiswa ya lari aja semua. Pak Bagus, Pak Pri, Pak Toto, Pak siapa, ya semualah. Singkat kata pada berluar. Ditinggalin aja itu S2 kita. Nah saya waktu itu diterima lah. Saya daftar 3 Aachen, 1 diterima, UMIS diterima, 1 Amerika. Aduh kok diterima semua nih Pak? Kok ya bawalah, alhamdulillah ya toh. Akhirnya singkat kata saya ngadep Pak Tata sama Pak Samudro. Pak Samudro itu alumni sekolah saya. Ngadep beliau, Pak saya diterima ini. Gimana? Diambil yang mana? Pak Tata menyarankan Amerika, Illinois Institute of Technology, karena beliau lulusan Kentucky, Amerika. Pak Samudro jelas menyarankan ke situ karena beliau lulusan sekolah itu. Jadi sekolah saya itu lulusannya Pak Samudro sama Pak Dirjen Energi saudaranya Pak Wiranto. Ya itu Aris Munandar juga. Singkat kata, udah sekolah di Amerika. Udah, itu tahun berapa ya? 89 ya. Pokoknya lulus dari Amerika, saya pulang tahun 94. Nah, habis itu ngajar. Udah, yang ngajar terus waktu itu dunia industri, dosen-dosen kita belum terlalu aktif ke industri. Sudah ada sih Pak Profesor Tata, Pak Marjono, Pak Rohim sudah di industri. Tapi yang kerjaan apa istilahnya konsultan itu belum. Nah saat itu kami dengan Pak Marjono, ya saya belajar banyak dari beliau, itu di industri. Ya sudah ke industri sambil ngajar, sambil penelitian. Jadi Tridharma, pengajaran, penelitian dan pengajaran masyarakat. Tapi mau jomplang. 60%. Di industri ya Pak. Luar biasa sekali yang saya tahu Pak Slametto ini sangat luar biasa sekali pengalamannya di industri. Dan hari ini kita akan membedah itu. Dan yang saya dengar juga Pak Slametto salah satu chef gitu loh ya. Karena kan orang teknik material itu chef gitu loh ya. Untuk membuat uang gitu loh ya. Ini akan sangat menarik, akan kita bahas sekarang ya. Oke, kalau misalnya di teknik material sendiri sebenarnya sudah berapa lama sih Pak jadinya ngajar totalnya Pak, dan biasanya ngajar apa Pak? Baik, saya ya serius ngajar kan pulang dari Amerika ya, 94, berarti dari saat itulah ngajar, cari duit dan sebagainya lah. Pengabdian masyarakat, quote unquote. Penelitian saya juga dulu penelitian aktif. Saya
kan PhD saya itu di bidang pengembangan teori, perbaikan teori dari particle coarsening. Idenya adalah material itu di temperatur tinggi, diekspos temperatur tinggi itu bisa grainnya tumbuh sehingga strength-nya turun. Maka dikasihlah pasak-pasak gitu. Pasaknya oksida, karbida dan sebagainya. Tapi pasaknya itu pun juga mengalami coarsening, mengalami pembengkakan. Nah, teori saya mengembangkan teori itu. Jadi dulu intinya bahwa partikel yang masih di anode karena Ostwald-Kripping. Jadi partikel besar menjadi besar, partikel kecil hangus. Tapi ternyata dari persoalan saya itu ada pergerakan. Jadi ada grain boundary movement sehingga partikel itu nggak seperti Ostwald-Kripping saja, tapi ada gerakan sehingga nempel tek. Nah, itu PhD saya. Sehingga saya berhasil memperbaiki teori itu dan dapat PhD-nya. Nah, setelah di sini saya mengembangkan juga masih konsisten dengan perbaikan material di temperatur tinggi. Makanya riset unggulan terpadu saya dapat 2 kali RUT itu masih berkaitan dengan itu. Saya membuat serbuk. Jadi intinya saya membuat material baru, which is aluminite, nikel aluminite, itu nanti mau jadi untuk bisa menjadi struktural komponen, bisa coating, apapun. Saya kembangkan, berhasil. Saya dapat disarankan untuk dipatenkan, tapi tidak tak urus. Terus terang saya masalah admin rada kacau nih. Oh ya. Gitu. Oke deh. Berarti sebenarnya pengalaman nanti di industri itu related sama S3-nya Pak yang bermain di logam dan segala sesuatu yang berurusan dengan dunia logam. Pak ya. Oke ya, kita akan telusuri lebih jauh, tapi jangan lupa subscribe, like, and share. Terima kasih. Ya. Jadi berarti tadi udah denger ya kalau Pak Slametto itu S3-nya, gelar doktornya itu adalah dari Amerika ya Pak ya. Dan ngelamar kemana-mana diterima. Nanti kita tanya ya kira-kira tipsnya apa. Subhanallah, hebat banget Pak. Alhamdulillah. Nanti itu kita bisa sharing di belakang. Dan sekarang ini penasaran banget nih Pak dengan barang-barang yang dibawa sama Pak Slametto ya. Jadi memang di teknik material ya, ini kita sharing nih ya, kita kasih bocoran ya Pak ya. Kalau kita belajar itu benar-benar real ya Pak. Iya, oh iya. Jadi benar-benar Bapak membawa dari industri, kasusnya apa, dibawa dijelaskan ke mahasiswa. Jadi kita nggak kayak sastra gitu. Oh ya. iya. Bukan sastra ya. Teknik material ITB bukan sastra teknik material. Oke, real ya. Real. Dan memang Pak Slametto ini salah satu dosen di teknik material yang jam terbangnya sangat luar biasa di industri, banyak sekali membantu industri di Indonesia dan biasanya di kelas ini di-sharing. Dan hari ini kita sharing sebagian karena banyak banget kasus-kasus yang terkait dengan material yang kita harus tahu. Dan ini ada beberapa barang ya, ini itu ya, engine block, suatu engine. Kemudian, terus itu adalah shock absorber komponen buatan di industri. Kemudian Pak, yang ini adalah turbin disk untuk pesawat Dash 7 yang rompal di sini. Nah ini, terus ini adalah nozzle guide fin untuk turbin. Ya. Ini kemudian yang ini adalah ini buatan anak S2 waktu itu Pak Wiwi Purwadi. Ini dia membuat seperti ini ya, saya appreciate sekali. Ini menunjukkan bahwa suatu engine itu ada connecting rod, ada piston, ada semuanya ada di sini, ada bantalannya. Ini saya bawa ini ke kelas supaya jadi saya percaya bahwa seeing is believing and touching is more believing. Ya, kalau experiencing dengan praktikum itu lebih bagus lagi. Jadi singkat kata bahwa semua yang ada pengalaman saya di industri itu saya bawa ke meja kelas. Kayak ini adalah pellet untuk produksi sponge iron di PTKS. Mungkin bisa cerita nanti Pak ya satu persatu, menarik ya Pak. Boleh. Terus ini adalah penutup dari submerged arc welding, proses pengelasan. Banyak Bu Mar, ini karburator. Ya. Dan saya juga pengen bahwa mahasiswa teknik material ITB itu pengen saya bahwa mereka itu kalau diberi teori, misalkan teori saja, misalnya metal forming, gitu. Nah, terus diterangkan cuprus itu sama dosennya. Tapi barangnya mana? Iya, nggak kebayang gitu. Die casting, ngecuprus. Ini die casting produk.
Untuk apa saya jelaskan di kelas. Untuk apa karburator itu apa, fungsinya bagaimana, cara kerjanya seperti apa. Terus ini kayak ini proses centrifugal casting. Kenapa harus centrifugal casting? Materialnya itu grade-nya tinggi sekali, di atas carbon steel, di atas stainless steel. Tapi tetap saja kena terkorosisi ini. Tetap ya Pak ya. Even material yang grade-nya sangat tinggi kena korosisi, karena korosinya reduksi. Nah, hal seperti itu saya sampaikan ke kelas supaya apa? Yaitu ini saya edarkan biasanya. Oh, diedarkan. Edarkan ya, edarkan. Kayak apa welding elektrod, edarkan supaya mereka megang. Paling tidak pernah megang. Jadi nggak ngeraba-raba. Nggak ngeraba-raba dan langsung dijelaskan itu fungsinya apa, cara bikinnya apa. Intinya begini, karena saya banyak ngajar itu di proses manufacturing. Proses manufacturing. Nah, poin saya dari proses manufacturing itu selalu saya katakan kepada mahasiswa bahwa kamu masuk kuliah ini, nanti target keluarmu itu adalah 2 hal paling tidak, atau 3. 1, kamu melihat suatu alat, suatu benda harus tahu fungsinya. 1. Yang kedua, kamu harus tahu material benda itu apa. Itu teknik material banget itu. Oh, material banget Pak. Nggak ada dunia lain toh. Nggak ada. Yang ketiga adalah bagaimana cara membuatnya. Udah pertanyaan 3 itu. Apa fungsinya, apa materialnya, bagaimana membuatnya. Itu semua dijelasin di kelas Pak ya? As much as I can ya. Ya, karena ya banyak banget kan, proses itu banyak banget, produknya juga banyak banget. Ya seperti ini, saya bawa di kelas. Belum lagi ini yang failure analysis. Wah, ada ini benda pecah. Nah itu, tapi ya itu di skop mata kuliah yang lain. Ada powder metallurgy. Saya bawa produk-produk powder met. Ada filter, ada tool tip, macam-macam. Saya tunjukkan pada mereka. Nih bendanya, nih teorinya. Nah, tinggal kamu aja nyerap gimana. Oke, benar. Jadi tinggal mahasiswanya aja nih udah di-prepare semuanya sama dosennya gitu ya. Tinggal mahasiswanya mau belajar apa enggak gitu. Karena ya itu megang itu lebih bisa seumur hidup, ingat lah. Kok bisa sih Pak mendapat inspirasi seperti ini mengajar di kelas, Pak? Frankly speaking, saya itu mendapat inspirasi itu waktu saya kecil. Lihat orang jualan jamu. Oke, di Jawa ya, Surakarta. Oh, jamu itu kalau orang jualan jamu, jamunya sih mungkin hanya jamu gigi, sakit gigi, bla bla. Tapi apa? Appearance ya, dia bawa akar bahar, dia bawa apalah kayak tengkorak-tengkorakan, bawa ini macam-macam sehingga orang tertarik. Apa itu? Nah, itu yang saya bawa. Itu frankly speaking idenya dari situ. Inspirasinya dari situ. Situ sederhana. Ya seperti ini kan. Ya seperti ini kan karburator. Kalau diceritakan karburator ini loh bendanya, ini loh fungsinya. Ini kan masuk, karburator itu kayak gitu. Nah, gitu aja. Jadi pengen bisa menarik mahasiswa lah. Itu ide dasarnya. Itu dari tukang jamu. Luar biasa sekali. Saya di Solo ya. Solo kan ada banyak gitu. Oke. Jadi inspirasinya di tukang jamu ya, dibawa ke kelas gitu, kemudian akhirnya yang mendorong berarti kayaknya nih semangat mengajar dan pendidikan tinggi sekali. Oh iya, kalau itu jelas Bu Mar, karena saya dulu cita-cita lulus S1 itu, cita-cita saya 1. Saya nggak mau di PN, jadi pegawai negeri. Saya di swasta dan waktu itu ya syutingnya pasti di area yang banyak duitnya, minyak dan gas, dan saya berhasil. Dan saya janji, saya mau jadi pegawai negeri kalau jadi dosen, dan dosennya di ITB, titik. Udah. Determinasi. Jelas satu, definisi saya jelas. Begitu ditawari Pak Marjono, Pak Tata, Pak, wah alhamdulillah ini kah jalan saya gitu. Dan saya juga punya misi yang di luar misi ini ya, yang kita tahu, maaf ya kita yang beragama Islam kan, bahwa ada 3 hal yang amal-amalan masih dihitung setelah kita meninggal. Gitu? 1, amal jariah. Yang kedua, ilmu yang dimanfaatkan mengajar orang dan bermanfaat untuk masa depan. Yang ketiga, anak soleh yang mendoakan. Salah satu aja diambil. Itu poin saya. Makanya saya I love teaching. Saya senang aja. Mantap nih. Berarti emang dorongan dari hati. Jadi kalau misalnya jadi PNS itu harus dosen dan ITB. Dosen dan ITB supaya saya bisa menularkan ilmu. Ya alhamdulillah diberi ilmu. Makanya saya itu nggak pelit sama ilmu. Sebagai konsultan mestinya bisa pelit loh. Iya, disembunyikan gitu loh Pak. Disembunyikan. Kalau saya nih lah gitu. Udah. You mau pakai syukur, nggak pakai ya terserah. Kalau ingat semua. Kalau ingat semua. Itu masalahnya Pak ya.
Kalau dia bisa nampung apa yang saya sampaikan kan belum tentu juga. Iya, jadi saya nggak khawatir. Nggak usah khawatir, nggak aja khawatir. sama ilmu ya. Ilmu nggak usah pelit, rezeki juga nggak usah dipikir, nanti datang sendiri. Kalau kamu nggak pelit, rezeki datang sendiri. Itu gampang, hidup enteng. Oke, mantap nih prinsip hidupnya. Tapi sebenarnya emang dari kecil sudah suka mengajar atau suka sama dunia mengajar begitu? Atau saya mengajar itu mulai tumbuh rasa ini waktu waktu S1 kan sering kita kan Tarka ya. Nah, Tarka itu selalu saya diserahi ngajar anak-anak SMP, SMA. Wah, di situ saya kan enak juga ya. Enaknya apa? Saya merasa bahwa ilmu yang saya pakai itu ternyata walaupun saya kayaknya biasa-biasa saja, tapi berguna buat orang lain. Nah ini juga saya terapkan di ngajar di ITB, di teknik material. Saya ngajar apa itu? MT 4002 ya. Pemrosesan logam dan itu ide saya apa? Saya itu hanya menyampaikan bahwa, look, yang kamu bicarakan setiap hari di kelas, itu kalau di luar, itu dibukukan banyak orang dan itu valuable. Bernilai jutaan rupiah. Sampai kalau saya ngajar kadang-kadang, saya bahas kalau nggak bahas teorinya tok kan mahasiswa melongo, nyatut, nggak punya sense. Aku mulai, nih kita sekarang mau membahas masalah 100 juta rupiah. 100 juta rupiah. Ini nilainya 100 juta. Apa yang saya sampaikan? Hanya sensitisasi di stainless steel, which is mereka semua tahu mahasiswa ITB. Mesin ya, material ya. Tapi kalau di drive, ini kalau di luar sono, ini harganya 100 juta loh ini. Dan mereka mulai tertarik, oh ada duitnya ya. Ada sesuatu. Ada sesuatu, ya. Ya itu, akhirnya begitu. Saya supaya idenya sih supaya mahasiswa tertarik aja. Gitu. Tapi kan repot Pak, kalau misalnya kuliah terus harus dengan effort seperti ini, tuh repot nggak sih Pak? Enggak Bu, ini kan saya mungkin alumni saya tahu persis itu. Nah, ini tuh kayak apa itu? Udah kayak persaben ya, orang ngumpulin barang bekas tuh. Ini saya bawa kelas nih. Ya, masih ingat ya? Saya bawa kelas. Nah, nanti kalau teorinya apa ini keluarin, teorinya apa keluarin, gitu. Udah ini luar biasa sekali. Jadi dosen karung terigu. Aduh, kita lihat ya salah satu dosen di teknik material TMD ITB yang berdedikasi sangat tinggi sampai ke kelas bawa berat-berat gitu loh ya demi mahasiswanya mengerti ya. Jadi kalau penasaran tentang ilmu material dan mendapatkan dosen yang qualified seperti ini, Anda bisa masuk di teknik material ITB. Iya, kita didik dengan baik. Oke ya. Oke, kalau suka sama konten ini silahkan di subscribe, di like, and share ke teman-temannya. Ya, oke ya. Tadi sudah dengar, waduh, gimana kira-kira nih suasana kuliah dengan Pak Slameto dan di sini kita mungkin ya biar ngerti ya, maksudnya biar pada dapat informasi sebenarnya kalau kuliah sama Pak Slameto seperti apa sih gitu loh ya. Nah, Pak sebenarnya kan ini kan jurusan teknik material ya Pak ya. Berarti kan materials engineering. Nah, sebenarnya gimana cara Bapak untuk menumbuhkan sense of engineer itu di mahasiswa? Karena kan jadi kayak yang gimana itu tuh nggak gampang buat menumbuhkannya Pak. Mungkin bisa di-sharing Pak. Iya, baik, terima kasih Umar. Jadi idenya begini, bahwa kita kan sekolah di Institut Teknologi Bandung. Jadi masalah teknikal ini harus difahami dengan benar. Jangan sampai kita jadi prodi sastra material, itu kan nggak enak ya. Prodi baru. Karena prodi baru. Karena yang namanya teknik itu syarat dengan besaran angka-angka praktis dan itu punya makna. Itulah. Saya ambil contoh saja. Dan ide saya adalah supaya mahasiswa itu bisa ingat, bisa punya sense of engineer bahwa let's say suatu tekanan begitu ya, bahwa tekanan ban mobil itu sebut saja kita ngisi ban mobil, isi Pak 34. 34 itu apa? Apa unitnya? Kan harus tahu dia. Itu. Jadi intinya bahwa dengan kita menumbuhkan sense of engineer mahasiswa itu mereka dengan cepat nanti jadi betul-betul dia bisa ready secara profesional. Jangan sampai orang alumni ITB itu kan pintar-pintar, tapi karena keterlambatan mikir within sepersekian second itu jadi kelihatan bodoh. Saya nggak ingin gitu, nggak ingin. Contohnya begini Bu Mar, kita di Indonesia itu mahasiswa sangat bahagia karena kita contoh saja sistem tekanan ya. Sistem tekanan kita kenal ada PSI, ada kilogram per sentimeter persegi, ada bar, ada sentimeter Hg, ada Torricelli, macam-macam.
Nah, saya pengen mahasiswaku itu 1 atmosfer itu berapa PSI? 1 atmosfer berapa kilogram per sentimeter persegi? 1 atmosfer berapa MPa? Itu within second, sepersekian second harus langsung bisa. Bangun tidur ditanya langsung tahu gitu loh ya. Idenya begitu. Harus. Supaya nanti kalau diskusi, ya alhamdulillah kita kan di dunia minyak dan gas pakai PSI gauge atau PSI. Di kedokteran sentimeter Hg. Di boiler system Indonesia pakai kilogram per sentimeter square. Di material secara umum MPa. Secara umum kita tahu barometer sama atmosfer. Itu saja harus tahu dia. Itu 1 poin. Poin yang berikutnya, mahasiswa itu harus punya feeling, punya sense, engineer. Kalau saya katakan bahwa tekanan banmu itu 32, itu apa unitnya harus tahu dulu. Itu adalah PSI gauge, belum absolut. Saya katakan, sekarang kalau saya bilang, lumpur lapindo jeblok itu 1500 PSI gauge. Tinggi apa rendah? Tinggi, Pak. How high is high? Saya bilang. Harus tahu. Jadi kayak sense. Iya, harus punya. Dapat. Ya? Okay. Tekanan ban itu 2 atmosfer, more or less, gauge. Tinggi apa rendah? Rendah, Pak. How low is low? Itu harus punya. Saya contohnya begini, saya memberi sekarang begini ya, kamu tahu ban truk itu kurang lebih 3 atmosfer. 3 atmosfer gauge. Terus sekarang ada truk di Jalan Taman Sari meledak, bung gitu. Kamu dengar di sini. Dengeran. Hanya 3 atmosfer gauge, itu kalau meledak saya dengar dari sini. Lah kalau 1500 dari 100 atmosfer, boiler itu 120 atmosfer. Kalau meledak kayak apa? Tabung gasmu di rumah yang gede itu 12 atmosfer. Kalau 3 atmosfer aja kedengaran, apalagi 12 atmosfer, kalau meledak kayak apa? Supaya dia perasaan. Jadi kayak dapet gitu, Pak, ya paham gitu tuh sebenarnya makna angka itu seperti apa sih gitu. Oh, sampai segitunya nggak? Oh iya, Pak, iya Mbak. Contoh lagi, RPM masalahnya sebenarnya tekanan, RPM, temperatur, flow rate itu yang saya pengenkan mereka. RPM. Sekarang saya pakai hair dryer, pakai apa di rumah, itu putarannya katakanlah 800 RPM, tinggi apa rendah? Ya. Tapi ya pertanyaanku, how low is low, how high is high. Juga harus punya referensi dalam hidupmu. Oke, berarti kayak punya ya referensi ya Pak. Iya. Kalau kita bilang tinggi itu setinggi apa maknanya? Mana? Kalau rendah serendah apa dan maknanya apa? Jadi kayak wah itu kan agak susah tuh Pak menimbulkan seperti gampang itu. Sebetulnya gampang. Gampangnya begini. Kalau para cowok gampang sih ya. You pakai motor atau mobil 1800 cc, manual gigi 5, jalan 100 km per jam. Berapa RPM-nya? Di mobil, di motor RPM, tachometer ada semua. Tinggal melihat. Motor saya lari gigi 5, kecepatan 80 km per jam, RPM-nya berapa? Kalau motor bisa sampai 8.000. Kalau mobil paling 3.800, 4.000. Itu kan. Valentino Rossi, kecepatan tertinggi di depan podium itu 325 km per jam. Kalau you lihat RPM-nya itu 18.000 sampai 19.000. Itu. Jadi kamu bisa merasakan, oh saya naik motor 60 km per jam, motor saya 125 cc, oh kecepatannya hanya 5.000 RPM. Jadi kalau motor sebetulnya 5.000, maka kalau hair dryer 800, ya kamu punya referensi. Gitu Mbak, gampang. Itu belum lagi nanti tekanan antara gauge dan absolut. Oh, itu juga bingung, selalu bingung. Apa sih gauge, apa itu absolut? Ya ada yang jawab, Pak kalau absolut itu gauge tambah 1 atmosfer, itu benar. Benar itu kamu udah tahu. Tapi kalau saya bilang, Lapindo 1500 PSI gauge, kalau tambah 1 atmosfer tambah 14,7, tambah aja 15, jadi 15 absolut. Signifikan nggak antara 1500 dengan 1515? Angkanya nggak signifikan. Kalau kamu pakai contoh itu salah. Saya kasih tahu, saya kasih itu selalu saya begitu. Dek, kamu tekanan darahmu berapa, Dek? 120. Oke, 120. Itu gauge apa absolut? Bingung udah. Mulai lihat kiri kanan. Mulai nggak bisa jawab. Nah, mulai. Saya kasih tahu gauge itu untuk sistem tertutup, absolut untuk sistem terbuka. Sekarang,
tekanan darahmu 120 mm Hg. Atmosfer, 1 atmosfer itu 760 mm Hg. Padahal fluida itu ngalir dari tekanan tinggi ke tekanan rendah. Kalau saya cucuk tangan saya, karena tekanan saya 120, udara 760, kalau saya cucuk tangan saya, gimana? Mestinya udara yang ngalir ke dalam tubuh saya dong. Karena tekanan tinggi, udara ngalir dari tekanan tinggi ke tekanan rendah. Kasusnya kan nggak begitu. Apa yang salah nih? Apa yang salah? Saya katakan, itu yang salahmu adalah kamu membandingkan gauge, tekanan gauge dengan absolut. Kalau mau dibandingkan absolut dengan absolut, gauge dengan gauge. Apple to apple. Apple to apple. Jadi kalau tekanan darah saya 120 itu gauge, mau jadi absolut, jadi adalah 780. 760 tambah 120, 880. Ini 760. Makanya kalau saya cucuk dari tangan saya, darah saya keluar instead of udara masuk dalam tubuh. Itu kan simple. Aduh, kebayang ya gimana caranya dosen di Teknik Material ITB itu untuk membangun pemahaman sampai bawa ke contoh kasus yang sangat real gitu loh. Jadi harusnya sih kalau masuk Teknik Material ITB harusnya karena di sini berarti yang dibangun itu kayak the way knowledge, thinking, knowledge-nya dan kayak paham. Understanding-nya, betul. Logic thinking-nya. Logic thinking-nya yang penting. Nah, kalau misalnya ngeliat cara ngajar Bapak begini, apakah dulu terinspirasi sama dosen sebelumnya atau apakah ada seseorang atau sesuatu yang menginspirasi sehingga bisa gitu Pak ngajarnya? Enggak sih. Kalau seperti ini tadi ya sudah tukang jamu. Kalau yang bahasa kayak tadi itu ya hanya feeling saya, aku kok suka sering ya melihat orang Indonesia kalau udah diskusi dengan orang bule, kayaknya kok melempem. Gitu Pak. Melempem. Itu yang mendorong supaya jadi kayak harus paham sih sebenarnya dan itu yang berusaha diajarkan di kelas supaya pemahaman itu dapat sama mahasiswa. Betul. Melempemnya karena apa ya? Karena masalah konversi satuan aja bingung. Dan belum lagi mental blocknya ya. Kadang-kadang kita dengan orang bule juga takut duluan, takut bahasanya. Padahal bahasa bukan bahasa kita, salah-salah ya nggak apa-apa, mereka salah tahu aja. Yang penting mentalnya jangan introvert, jangan istilahnya apa sih? Inferior syndrome. Jangan inferior syndrome, karena kita dijajah ya. Inferior syndrome, orang bule memangnya pintar semua? Enggak juga. Orang bule. Ide Filier Anis ini kalau saya bayangkan seperti dokter spesialis yang diundang. Nilai logam ini harus lebih rendah dari 1000. Saya pernah jadi saksi ahli. Kalau Bapak ada kasus, kira-kira berapa lama mau memecahkan?